Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, nama saya Villa. Saya mau menceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya ini saya alami sudah lama ketika saya masih kecil, berumur 8 tahun. Pada waktu itu saya baru pindah rumah. Kebetulan saya sama ibu saya pindah rumah ke rumahnya nenek saya. Karena waktu itu keluargaku belum punya rumah sendiri. Dan kebetulan waktu itu ayahku masih kerja di Korea untuk jadi TKI. Jadi saya cuma sama mama saya aja, dan waktu itu juga saya belum punya adik. Nah, di rumah nenek saya itu kebetulan rumahnya itu lebih ke desa gitu ya. Jadi masih sepi. Pada waktu tahun berapa ya? Tahun sekitar 2004 kalau nggak 2003. Itu masih sepi. Depan rumah nenekku itu ada kayak kebun gitu. Terus rumahnya juga jarang-jarang di sini. Nah, rumahnya nenekku itu luas, nggak besar tapi luas. Di tengah-tengahnya itu ada pekarangannya, jadi kayak halaman terbuka. Sedangkan terasnya lebar. Di depannya itu ada pohon pisang dan 2 pohon mangga. Pada awal pindah di situ, semua masih baik-baik saja. Saya juga masih kecil, harus menyesuaikan diri ya di lingkungan baru. Tapi saya sudah mulai kenal teman-teman yang sebaya di sana. Nah, pada waktu itu saya dan mamaku tuh menempati kamar paling belakang dekat dapur. Sedangkan nenek saya itu kamar depan. Jadi di rumah tuh kita cuma bertiga. Karena kakek saya juga udah meninggal. Pada waktu sore hari saya dengar di suatu maghrib gitu ya. Aku masih ingat banget mama saya tuh ngomong sama nenek saya. Kalau dia pas mandi itu tuh dia lihat ada bapak-bapak berambut putih itu naik ke pohon jati dan melihatnya lagi mandi kayak orang intip gitu. Jadi dia tuh langsung takut, terus pakai handuk cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Tapi nenek saya pun juga bingung. Masa maghrib-maghrib ada bapak-bapak udah tua bisa manjat pohon jati gitu kan? Tapi nenek saya tuh kayak udah terbiasa gitu di situ. Kayak ya udah biasa, jadi ya nggak apa-apa. Nanti lain kali kamar mandinya ditutup aja. Jadi kan kamar mandinya pada zaman dulu itu kan kamar mandi orang zaman dulu itu nggak ada atapnya gitu ya, di luar paling belakang, terus nggak di dalam rumah gitu, nggak ada atapnya dan juga penerangannya minim, nggak ada tutupnya juga gitu. Terus bak mandinya tuh besar gede gitu, bisa buat renang 1 orang atau 2 orang gitu kan dulu, masih gede-gede gitu. Ya udah, akhirnya mamaku juga udah tenang. Dan beberapa hari setelahnya itu aku mulai menyadari hal aneh lagi. Pada waktu malam, aku dan mamaku itu kebangun sekitar jam 12 malam atau jam 1, pokoknya tengah malam. Waktu itu aku masih inget banget. Itu kan kamarnya tadi di dekat dapur ya. Itu ada suara orang lagi masak. Orang lagi masak kayak sibuk, terus ada panci-panci. Itu kayak kayak orang masak itu loh, kayak orang sibuk lagi masak. Terus suaranya tuh benar-benar kencang banget. Nah, aku sama mama aku tuh kan juga bingung kan, loh ini jam berapa? Kami kira tuh neneknya lagi masak, kenapa malam-malam kenapa masak gitu. Ya udah, akhirnya mamaku buka pintu dan ternyata gak ada orang di dapur. Tapi alat-alat masaknya itu berserakan. Jadi ada sendok, ada panci, ada wajan, semuanya berserakan.
Nah, dikiranya emang mungkin nenekku lagi habis masak gitu kan. Tapi kenapa kok berantakan? Padahal kita tahu nenekku itu orang yang benar-benar dia tuh rapi banget gitu. Ya udah, akhirnya sama mamaku dibersihin. Akhirnya kita memutuskan buat lanjutin tidur gitu. Besok paginya mamaku tanya dong sama nenekku. Kan dia manggilnya mak gitu kan, panggilan Jawa ya. Mak, semalam masak ya gitu. Tapi nenekku jawab enggak gitu. Ngapa masak bengi-bengi? Terjemahnya kenapa masak malam-malam gitu. Terus akhirnya mamaku cerita, semalam itu ada orang masak di dapur. Nah, tapi lagi-lagi nenekku itu kayak udah terbiasa di rumah situ. Kayak udah nggak kaget gitu mukanya. Ya udah, akhirnya ya udahlah kita lupain. Tapi semenjak itu aku tuh jadi penakut banget di rumah itu. Jadi kemana-mana harus ditemenin, ke kamar mandi harus ditemenin, bawa kemana-mana benar-benar harus ditemenin. Nah, pada suatu itu mau sore ya, hampir maghrib gitu, aku lagi di luar sama mamaku. Nenekku waktu itu masih mengunjungi salah satu anaknya, yaitu pamanku, di rumah pamanku. Jadi aku cuma sama mamaku aja. Kita lagi di depan gitu ngobrol-ngobrol. Pada waktu itu kebetulan mama tuh itu mau beli apa ya, lupa aku, kacang atau apa sih. Kalau dulu itu kan masih banyak orang lewat jualan gitu ya, kayak bakpao, kacang itu, kacang godok gitu. Ya udah, kita di depan, terus aku dibilangin gini, Vi, kamu tuh nggak boleh takut di rumah ini gitu. Terus ya tapi karena kemarin aku dengar orang masak itu kan anak kecil ya, namanya anak kecil kan ya takut. Terus mamaku bilang gini, coba kamu ambil air putih sendiri di dapur gitu kan. Nah, kebetulan tuh rumahnya kan luas banget tuh. Jadi kalau dari halaman depan ke dapur itu harus ngelewatin taman yang di tengah-tengah itu, halaman di tengah-tengah itu. Pokoknya ada lorong, kayak lorong gitulah ya. Jadi jauh banget bagi anak kecil kayak aku tuh, jauh banget gitu di dapur. Coba kamu ambil air putih gitu di dapur sendiri, kamu harus berani. Terus gimana ya, namanya anak kecil masih takut. Tapi mamaku bilang, kalau kamu berani nanti tak beliin mainan, karena aku dulu suka Barbie tuh. Ya udah, nanti tak beliin Barbie. Nah, aku jadi semangat dong. Ya udah, aku berani, aku bilang gitu. Nah, sambil kayak anak kecil nyanyi-nyanyi, jalan-jalan santai di dapur gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi. Nah, pada di dapur saat itu, pas aku nyampe dapur, aku lihat kakek-kakek. Aku masih merinding sampai sekarang kalau inget. Gimana ya, itu masih inget banget wujudnya tuh, kakek-kakek, rambutnya panjang, pakai baju putih kayak jubah gitu. Terus dia bawa tongkat, dan tongkatnya itu juga putih. Jadi semuanya tuh putih gitu. Aku masih merinding sih kalau ingat. Itu bener-bener semuanya dari rambut sampai ujung kaki tuh pakai putih semua gitu. Dia tuh kayak jalan pakai tongkatnya itu kayak mondar-mandir di dapur. Nah, sebagai anak kecil tahu lihat kayak gituan, aku tuh langsung kayak mematung gitu loh. Kayak gimana ya? Ya kayak orang shock gitu, diem lama gitu, tapi udah gemeteran gitu. Nah, akhirnya setelah dapat tenaga, aku langsung lari lagi ke depan sambil nangis, sambil teriak mama gitu kan. Aku bener-bener masih inget, aku nangis banget, teriak-teriak kayak orang gila waktu itu. Ya udah, akhirnya mamaku dengar suaraku, dia langsung ngampirin aku. Kenapa gitu, dia tanya. Di belakang ada kakek gitu. Terus mama kan bingung, kakek siapa? Ada kakek, aku sambil nangis gitu sih bilangnya. Nah, akhirnya memberanikan diri, aku digendong sama mama, diajak ke belakang. Mamaku tuh waktu itu masih berpikiran positif, mungkin itu tetangga kali mau minta gula, minta kopi, kayak gitu kan. Di desa dulu sering kayak gitu, masih minta gula, minta kopi gitu. Akhirnya digendong ke belakang, dan ternyata
kakeknya itu udah nggak ada siapa-siapa, dan pintu dapur itu dikunci dari dalam gitu. Ya udah, itu habis itu bener-bener aku nggak berani kemana-mana sendiri kayak orang parno gitu ya. Tapi ya mama udah nggak bisa kemana lagi gitu, kita nggak punya rumah, masihan ya, aku juga masih kerja gitu kan, ya udah mau gimana lagi. Dan kejadian terakhir itu yang aku inget pada malam-malam lagi itu, aku sama mamaku dengar orang masak lagi. Tapi karena mamaku tahu aku takut banget, dia pura-pura nggak dengar gitu. Ya udah, dia tetap kayak meluk aku buat tidur gitu kan. Besok paginya beneran wajan, panci, semuanya alat dapur tuh berantakan lagi. Ya udah, mamaku tuh dibersihin. Nah pas aku mau mandi, buka pintu belakang, itu di tembok ada bekas tangan besar banget. Warnanya hitam keunguan, beneran besar itu bekas tangan. Gimana ya, mungkin kalau sama tangan orang dewasa tuh 4 kali atau 5 kalinya, besar banget. Dan aku tuh juga kalau sekarang ingat tuh masih heran gitu ya, itu tangan apa, bekas tangan apa gitu loh. Kalau misal itu bekas cat atau orang iseng tangannya dikasih cat terus ditempelin tuh buat apa juga kan, tapi nggak mungkin gitu, tangan orang dewasa aja masih kurang besar gitu, tangannya tuh besar banget terus kayak nempel, kayak gosong di tembok gitu loh. Nah itu masih inget banget sampai sekarang. Nah tapi karena ya itu terakhir kejadian yang aku inget, sebelum akhirnya mungkin aku di sana itu sama mama bertahan sekitar 6 bulan sih di rumah nenekku. Ya kejadian yang paling aku inget ya lihat kakek-kakek tadi itu benar-benar sampai sekarang masih inget banget. Dan sebenarnya masih ada suara-suara kayak gitu, tapi yang masih aku ingat sampai sekarang itu kejadian itu. Akhirnya selama 6 bulan di sana aku akhirnya pindah karena ayahku tuh udah bisa ngontrak rumah gitulah ya, bisa ngontrak rumah sendiri buat aku sama mama sebelum dia pulang ke Indonesia. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah bekas tangan yang besar tadi itu kan setelah aku pindah dari sana itu masih bertahan tuh bekas tangannya. Mungkin itu bekasnya itu nggak ada ketika rumah itu akhirnya sekarang kan sekarang nenekku juga udah pindah kan. Jadi rumah lama itu sekarang udah ditempatin toko gitu. Jadi udah diambrukin gitu loh, dibangun rumah baru gitu. Jadi bekas tangan itu juga udah nggak ada sekarang. Tapi itu beneran dulu tuh aku masih heran gitu, itu nggak mungkin orang lagi iseng gitu, itu bener-bener tangan gosong gede banget, bekas gosong. Jadi mungkin ya itu pengalamanku di rumah lama nenekku. Kalau aku masih ingat suasananya rumahnya gitu ya, aku tuh kadang masih ingat suram gitu, redup, gelap, meskipun siang itu di lorong itu gelap banget. Ya udah, itulah ceritaku. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.